Anda kembali di program khusus pemirsa perkabungan di Vatikan bersama dengan saya Sally Alexandra dan juga Romo Andreas di sini. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk menuju ke Basilika Santo Petrus untuk melihat bagaimana proses pemakaman atau misa pemakaman requiem yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan maksud kami saat ini. Romo, kalau kita lihat saat ini prosesnya sudah sampai di mana, Romo? Ini sepertinya kita akan masuk ke liturgi Ekaristi ya. Tadi setelah doa umat ya, tampak di layar itu para diakon ya, Isdinar ya, mempersiapkan altar ya, di mana akan dirayakan Ekaristinya di sana ya. Ini tampak sedang disiapkan meja altarnya. Dan lagu yang kita dengarkan adalah lagu persembahan ya gitu ya. Tampak altarnya juga berbeda begitu dari biasanya begitu. Ya, ditempatkan di lapangan ya, di luar dari basilika ya. Sehingga akan memuat lebih banyak umat. Kita lihat di layar banyak umat yang ikut serta. Kita ingat betul ya, 2013 sekitar bulan Maret, Paus Fransiskus pertama kali menyapa masyarakat umat Katolik, umat Vatikan ya, begitu, dengan baju yang sederhana. Ketika dia terpilih ya. Ketika terpilih, berbeda mungkin dengan paus-paus pada umumnya. Bajunya putih polos, hanya menggunakan kalung saja. Ya. Juga sapaannya sederhana ya. Jadi dalam bahasa Italia kan, orang menunggu apa dia mengatakan buongiorno, selamat pagi ya, kira-kira begitu ya. Menyapa dengan lebih santai ya, ya. Nah, ini kita lihat di layar. Mulai ini sedang liturgi Ekaristi. Kita lihat selebran utamanya Giovanni Battista Re. Ini kita akan dia sedang berdoa ya, doa atas piala kita lihat. Yang kemudian juga ya, jadi ini kita di sentral dari suatu perayaan Ekaristi. Ini adalah liturgi Ekaristi ya. Liturgi Ekaristi menjadi sentral dalam perayaan Ekaristi karena di sana ya forma utama dari Ekaristi itu ya, yaitu ya doa syukur agung. Jadi tadi kita sudah lihat sudah persembahan. Nah, sekarang selebran utamanya sedang mendupai meja altar itu ya, altar utama ya. Pendupaan adalah simbol ya, memohonkan ya pembersihan ya, pengudusan bagi meja altar itu ya. Lalu kemudian ya kita lihat juga diakon ya yang mengenakan kasula merah itu ya, mungkin diarahkan untuk mempersiapkan hosti yang akan dikonsekrir ya, untuk menjadi tubuh Kristus yang kemudian akan diterima oleh umat yang ikut serta dalam misa kudus ya, perjamuan Ekaristi ini. Romo, kalau kita lihat saat ini jubah yang digunakan oleh kardinal begitu ya, Dewan Kardinal Giovanni ini adalah berwarna merah. Ya. Kenapa menggunakan warna merah, Romo, dalam misa requiem pada hari ini? Ini warna merah ya khusus pada perayaan meninggalnya paus ini ya, menandakan bahwa dia sudah memberikan seluruh hidupnya ya bagi Tuhan ya gitu. Dibayangkan seperti para martir ya, para kudus yang memberikan dirinya, maka simbol merah adalah tanda ya totalitas ya, penyerahan diri kepada Tuhan ya. Maka warna liturgi yang dipilih di sini ya, warna merah. Ya. Oke, biasanya kalau kita lihat perkabungan biasa diwarnai dengan warna ungu. Warna ungu ya, tapi di sini warna merah ya, khusus untuk seorang paus di sini dalam hal ini. Ya. Baik. Apalagi begitu banyak mungkin ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita seluruh umat Katolik. Ini kita lihat masih dalam prosesi untuk masih dalam persiapan gitu ya, perjamuan Ekaristi ya. Itu diakon tadi mendupai umat ya setelah ya doa persembahan ya. Kita memasuki doa syukur agung ya. Tetapi Romo, ini begitu banyak umat kemudian yang hadir,
Bagaimana kemudian proses pembagian komuninya Ya nanti? tentu saja dipersiapkan ya untuk dibantu oleh banyak pastor, frater, diakon yang hadir di sana, biarawan, biarawati juga. Yang kita dengarkan adalah ya doa persembahan yang diucapkan atau ini sudah di privasi saya kira ya, doa privasi ya. Constantis tuis perpetuo letarium mereatur per Christum Dominum nostrum. Dominus Oh ya, tadi doa persembahan sekarang masuk ke privasi ya. Digunakan bahasa Latin di sana ya. Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias. Ini adalah doa privasi. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, per Christum Dominum nostrum. Ini penghantar begitu ya Romo ya. Ya, doa privasi yang kemudian disambut oleh umat dengan lagu kudus ya. Ini adalah privasi, jadi dalam Ekaristi itu ada bagian ya yang disebut privasi, dan tentu saja dalam konteks misa requiem, privasi itu muatannya adalah memohon kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa orang yang sedang didoakan ya. Jadi ini yang sedang didaraskan oleh pemimpin Ekaristi ya, Giovanni Battista Re di sini. Oke. Tetapi apakah di misa requiem itu biasanya ada sesuatu yang berbeda begitu Romo dengan misa-misa pada umumnya? Temanya adalah requiem ya, misa arwah ya. Jadi tujuan dari misa itu intensinya adalah memohonkan keselamatan orang yang didoakan itu. Dalam hal ini sekarang ya Paus Fransiskus ya. Ya. Yang kita dengarkan sekarang ya lagu Sanctus ya, kudus ya. Ini lagu, kita bisa katakan ini adalah lagu penghantar untuk sakramen Ekaristi begitu yang nanti akan dimulai oleh Kardinal Giovanni nantinya setelah lagu Sanctus atau lagu kudus kita ya. Biasa awam di Indonesia sebut dengan lagu kudus. Ya, karena ini ritusnya di dalam bahasa Latin ya, jadi Sanctus terjemahannya ya kudus ya. Tetapi biasanya Romo ketika mengikuti misa di Basilika Santo Petrus, ini terpusat pada altar yang cukup jauh mungkin dari para umat yang berada di luar. Apakah memang biasanya terdapat layar atau seperti apa? Ya, kalau umat kalau misalnya dirayakan di dalam basilika, maka di lapangan itu ada layar ya, layar-layar besar kiri kanan ya, supaya umat bisa melihat ya, gitu ya. Tapi yang kita lihat di layar ini untuk perayaan Ekaristi hari ini itu diadakan di luar ya, di luar basilika. Ya. Ya, ini kita hening, kita mendengarkan, kita memasuki doa syukur agung ya. Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tuum congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo oferatur nomini tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda deturimus, et odem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ya pemirsa, kami harus kami akan coba dengarkan kembali bagaimana kemudian prosesi saat ini. Mungkin Romo bisa kembali jelaskan kepada kami ini apa kemudian yang tengah berlangsung saat ini. Ini kita tahu bahwa adalah proses dari Ekaristi yang nantinya akan mengangkat tubuh dan darah Kristus, begitu Romo. Ya, jadi ini suasana sakral sebenarnya ya. Kita mendengar di sana sekarang mengangkat hosti adalah tubuh Kristus ya, dalam keyakinan Gereja Katolik. Hosti kudus adalah tubuh Kristus ya.
dan sekarang dilanjutkan dengan ritus piala ya. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens Mengulang calicem, kata-kata et tibi Yesus gratias sendiri ya. agens, benedixit, Terimalah dan dedicque minumlah discipulis kamu suis semua, dicens, inilah piala darahku accipit ya. et bibit ex eo Darah omnes, perjanjian baru dan kekal hic est yang enim ditumpahkan calis bagimu dan bagi sanguinis semua mei, orang demi novi pengampunan et dosa eterni ya. Itu testamenti, kata-kata qui Yesus yang pro vobis diulangi et di sini, dan pro multis et fundetur kita lihat in remissionem peccatorum, berdoa hoc sambil facite in memegang meam commemorationem. piala berisi anggur, darah Kristus, suasana hening sakral. Ini lagu yang dipersiapkan, lagu apa nih? Ya, misteri iman ya. Ya. Biasanya kalau di umat Katolik, misteri iman ini adalah sebuah bentuk apa sih, Romo? Untuk menyampaikan apa sih? Ya, jadi setelah ritus roti dan piala tadi, sekarang semacam penegasan bahwa ini misteri iman ya. Apa yang saya imani bahwa yang sungguh-sungguh tadi saya terima itu adalah tubuh dan darah Kristus ya. Sekarang dia melanjutkan doa syukur agung ya. Nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum. Baik, kita akan coba lihat bagaimana situasi di sana, Romo ya, melalui rekan kami Miranti yang siap mengabarkan situasi di alun-alun Basilika Santo Petrus. Miranti, bisa Anda gambarkan seperti apa suasana di sana? Saya lihat seperti yang disampaikan oleh Romo tadi, tentu saja adalah sebuah doa sakral yang tengah dibacakan. Dan mungkin tidak tampak di layar tadi bahwa saat doa itu dibacakan, di sini banyak sekali yang berlutut. Jadi ketika doa itu dibacakan, banyak orang di sini yang berlutut, dan suasana di sini amat hening dan hikmat. Mereka datang ke sini ikut mengikuti orang-orang yang berdiri di samping saya ini, mengikuti misa yang tengah berlangsung. Dan mereka mengikuti semua kata-kata yang diucapkan saat ini ya. Mereka kelihatan seperti guru-guru, sampai sebetulnya mereka mengikuti misa dengan amat baik. Saya lihat. Miranti, mungkin Anda bisa gambarkan saat ini kita akan masuk kepada prosesi nantinya penerimaan komuni atau penerimaan roti dan juga anggur dari Romo yang nantinya akan diberikan kepada para umat di sana. Bagaimana kemudian persiapan dari para umat yang nantinya akan menerima dalam misa kudus kali ini, Miranti? Ya, nampaknya mereka yang akan menerima ini letaknya ada di depan sana, di alun-alun Basilika Santo Petrus. Dan jarak dari tempat saya berdiri ini ke lokasi tersebut kira-kira 600 meter tempat ini. Kita bisa mengikuti nantinya lewat layar televisi atau orang-orang di sini dapat mengikuti proses itu dengan layar-layar lebar yang dipasang oleh Vatikan di sepanjang jalan ini. Dan layar-layar ini saya lihat tidak hanya berada di sini, tapi ada di sekitar kota Vatikan, di mana orang-orang yang tidak bisa masuk ke sini karena alasan keamanan di sini harus dijaga kepadatannya sehingga bila terjadi apa-apa bisa dievakuasi. Sehingga Vatikan memasang berbagai layar-layar raksasa di sekitar jalan masuk untuk ke kota Vatikan. Saya ingin juga menceritakan di sini bahwa hari ini ada sekitar 4.000 wartawan dari seluruh dunia yang meliput acara pemakaman Paus. Baik, tampaknya begitu ramai sampai banyaknya wartawan yang kemudian hadir untuk meliput pemakaman dari Paus Fransiskus. Tapi Miranti, kita ketahui juga di proses kali ini artinya sudah semakin dekat dengan perarakan yang akan dilakukan menuju ke Basilika Santa
Maggiore, Anda bisa gambarkan seperti apa kemudian persiapan untuk melakukan perarakan nantinya? Karena ini kita ketahui mungkin 30 menit lagi nantinya perarakan akan dilakukan. Miranti. Ya, Celia, perarakan itu akan berjalan sekitar 3 kilometer dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Dan sepanjang jalan ini, jalan utama ini, saat ini Anda bisa melihat mungkin ya dari dekat ada semacam pagar besi warna hitam yang sengaja dipasang untuk menjaga agar ketika di peti jenazah itu lewat, maka orang-orang bisa berdiri di pinggir atau di balik pagar itu. Jadi memang ini sengaja dipasang agar lebih tertib begitu ya. Dan ini berlangsung, pagar ini dipasang hingga Santa Maria Maggiore. Dan rencananya peti jenazah tersebut akan dibawa dalam sebuah khusus. Dan saya lihat kalau kita melihat di sini ya, sudah banyak orang yang membawa bunga juga. Rencananya kalau saya tadi tanya, ini bunganya mau dikasihnya bagaimana? Dan mereka mengatakan kita akan melemparkan bunga itu di mobil atau di peti jenazah yang nanti akan lewat. Ya, ini adalah apakah di sini bahwa ada biarawan-biarawan yang tengah melewati jalur yang nanti akan dilewati oleh jenazah. Ya, mungkin Romo bisa menerangkan apa isi dari gelas-gelas yang dibawa oleh para biarawan tersebut. Baik Miranti, kalau kita lihat memang saat ini prosesnya sudah memasuki proses dari komuni yang akan dipersiapkan di Basilika Santo Petrus maksudnya. Terima kasih laporan langsung Anda, Miranti. Nanti kami akan kembali kepada Anda bagaimana situasi nantinya proses perarakan. Tetapi pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, program khusus perkabungan di Vatikan akan kembali untuk Anda.